Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wulan ya, Bu Wulan silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita lanjutkan. Jadi kita ada guru pendamping Bu Wulan Nestini di sini dari SMK 4 Yogyakarta. Silakan Bu Wulan, mungkin ada yang bisa disampaikan. Oke, belum Pak Eko. Monggo, iya. Nanti Baik, kalau nyun sewu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan saja Pak Eko. Oke. Nggih, atas nuwun. Baik. Jadi ini tadi ada pertanyaan tentang LK ya. Tentang LK ini seperti ini. Jadi kita diskusi ini masih sampai besok ya. Sampai besok hari kedua. Nanti diisikan di form ini aja. Itu dimantapkan betul apa namanya masalah yang tadi sudah didiskusikan itu. Tidak ada suaranya ya? Masuk. Ada Bu. Suaranya ada, tapi ketutupan Bapak Ibu yang mikrofonnya masih menyala. Coba Ya, lagi ada yang masing-masing. menyala itu. Iya. Coba dicek masing-masing mikrofonnya. Bu Evi, nyuwun sewu, mohon maaf. Dimatikan semuanya. Nah, itu ada suara anak-anak juga. Nih, ada semua ya. Baik, jadi kalau tidak ingin bicara, sebaiknya mikrofonnya dimatikan aja. Karena memang di Indonesia kendala ini sinyal ya. Jadi nanti dimasukkan di sini, masalah diidentifikasikan apa, harus tepat ya, karena ini kan dinilai. Dan misalnya nomor 1 pedagogi, literasi, dan numerasi. Jadi 3 ya, di sini 3. Kalau ada 3, tiga-tiganya. Kalau misalnya hanya 1 ya 1 aja. Jadi pedagogik itu yang terkait dengan pembelajaran ya. Tadi misalnya soal metode, soal evaluasi, soal apa namanya pendekatan pembelajaran, termasuk misalnya sampai ke tadi feedback ya, penyampaian feedback. Kalau ada kesulitan, ada masalah ya dituliskan di situ. Di analisisnya ya misalnya tadi saya baca di diskusi, saya belum memberikan tanggapan balik ya, karena diskusinya saya buka sampai tengah malam nanti ya. Itu ada yang menyampaikan misalnya anak-anak kesulitan memahami kalau saya ngajar simple present. Ya. Itu kesulitan belajar masuknya ya, kesulitan belajar. Kemudian masalahnya adalah memahami struktur kalimat bahasa Inggris misalnya gitu. Dan analisisnya kira-kira kenapa itu jadi masalah ya. Jadi analisisnya adalah masalah ini akan sangat mengganggu misalnya penyampaian materi-materi berikutnya. Ya, akan mengganggu penyampaian atau pembelajaran materi-materi berikutnya. Seperti itu. Menjadi masalah karena itu menjadi dasar gitu. Kalau misalnya itu selesai, hari itu jadi masalah kemudian selesai, ya sudah itu analisisnya tidak muncul. Baik, seperti itu ya gambaran untuk mengisi LK1-nya. Masih besok ini, kumpulkannya masih besok. Jadi kenapa hanya sampai nomor 6? Karena kemungkinan
ya hanya 6 atau kurang dari itu atau mungkin lebih. Kalau lebih tinggal ditambah aja nomornya. Oke, sampai di situ mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya ingin tunjukin penilaiannya ya. Penilaiannya untuk LK11 seperti ini. Jadi untuk dapat skor maksimal 4, itu masalah yang teridentifikasi itu diuraikan dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi misalnya tadi pertanyaan, kalau saya mengajarkan simple past, tapi kemudian saya menggunakan perbandingan dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Itu termasuk apa gitu? Termasuk kesulitan belajar. Nah, tinggal diuraikan aja. Jadi itu menjadi masalah karena hampir semua siswa mengalami kesulitan ketika saya menjelaskan kalimat pasif dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan perbandingan dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Nah, itu artinya terpaksa guru menggunakan pendekatan atau metode GTM, Grammar Translation Method. Dan itu sebenarnya sudah banyak dikoreksi ya. GTM itu sudah lama nggak dipakai. Tetapi kalau misalnya guru ini kemudian merasa mengajarkan kalimat pasif tanpa membandingkan dengan bahasa Indonesia, anak-anak tidak ngerti, ya. Nah itu terpaksa ya, darurat itu ya. Silakan asal diuraikan permasalahannya dengan bahasa yang baik dan benar. Itu skornya 4. Skor 3, menguraikan 3 atau lebih identitas maksimal, tapi bahasa belum baik, bahasanya belum baik. Jadi bahasa belum baik itu ya, misalnya masalahnya teridentifikasi, tapi uraiannya tidak nyambung misalnya. Kemudian LK-nya kurang dari 3, masalahnya teridentifikasi, itu skornya 2. Jadi semakin banyak, ini kelihatannya begitu ya, semakin banyak masalah teridentifikasi semakin baik gitu nilainya. Batasnya 3 ya, 3 atau lebih itu udah 3, berarti lebih dari katakanlah 4, nah itu udah skornya 4. Asal bahasanya baik dan benar. Ini rubrik penilaian untuk LK11 ya. LK11. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak, mohon izin. Silakan. Begini, terkait tadi dengan identifikasi masalahnya Pak, apa mungkin bisa menghadirkan atau memunculkan identifikasi masalah itu bukan hanya dari gurunya, tetapi juga mungkin dari kemampuan anaknya atau dari sarana prasarananya. Apa bisa juga itu dimunculkan menjadi masalah Pak? Itu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Oke, bisa aja. Jadi kita coba lihat ya. Tadi udah saya tampilkan ada 14 ya. 14 butir permasalahan yang bisa diidentifikasi ini ya. Ini tadi udah saya share juga kan apa slide khusus yang ini. Jadi misalnya soal kalau prasarana berarti masuk ke kelompok O ini ya. O. Jadi masalah trade line terkait sarana prasarana misalnya atau apa namanya media yang tersedia misalnya. Oke. Jadi di sini memang lebih ke proses ya, proses pembelajarannya. Jadi kita semua dilatih untuk mencoba mengenali
masalah-masalah terkait dengan proses pembelajaran itu sendiri. Kalau yang terkait sarana dan sebagainya memang masuknya ke O ini, ya, ke butir O. Itu ya. Silakan yang lain. Izin bertanya Bapak, Silakan. terkait masalah teknis, untuk lokasi upload-nya di sebelah mana ya Pak? Untuk di LMS-nya, untuk yang LK 1.1 ini, kemudian untuk penamaannya bagaimana Pak? LK-nya itu baru dikirim hari kedua ya. Hari kedua besok. Unggah tagihan. Baik, jadi memang belum 1E bisa di... ya, 1E. Hari Oh, ini belum 1E. ada. Oh, 1E belum. ya. Baik Pak. 1E. Penamaannya nama aja, nama masing-masing. Ya, LK 11 terus Baik, nama terima udah. kasih Bapak. Oke. Silakan yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Jangan sampai nanti salah karena kalau salah kan nggak bisa diulang ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam, silakan. Saya ingin menanyakan kembali tentang yang ini Pak. Di LK11 ini, di kolom yang analisis identifikasi masalah ini, tadi menurut Bapak adalah menjawab kenapa hal itu bisa menjadi masalah begitu Pak ya? Diuraikan ya. Ya, penguraiannya itu bukan apa berarti diuraikan apa penyebabnya atau identifikasinya gitu Pak ya, tapi lebih ke mengapa hal ini menjadi masalah gitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Karena kalau Terima kasih, penyebabnya Pak. kan baru nanti ya kegiatan kedua ya. Sekarang ini kan kita baru identifikasi aja. Nanti penyebabnya kemudian solusinya kan di sesi yang berbeda. Baik. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, ini Pak Eko nyuwun sewu. Tadi ada yang bertanya Bapak, sudah saya ketikkan di grup nih. Tadi kan kita kesasar di grup satunya. Nyuwun sewu. oke. Terkait LK01 harus detail ada yang di modul atau cukup semua. Ini yang sudah dikumpul kemarin ya? LK01 ya? Oke. Bapak Ibu monggo, LK01. LK01 berarti yang sudah dikumpul ya? Iya, sudah dikumpul. Iya, yang sudah Betul Pak. Pak. Betul, sudah dikumpulkan Pak. Itu kan ada berapa file ya kemarin? 6 ya? 6 Iya, ada 6. 6 Pak. 6 modul. 6 modul Pak, betul. 6 modul, Ya. 6 file. Ya, 6 modul aja. Kalau udah ngumpul 6 ya udah. Ini pertanyaannya. Jadi ya memang itu profesional aja kan. Kemarin apa namanya? Pendalaman materi ya. Yang apa secara daring itu. Dan tidak ada Vicon kan kemarin ya. Jadi langsung belajar, langsung dapat materi, kemudian diberi LK dan tadi udah dikumpulkan. Coba saya lihat ya yang sudah mengumpulkan. Ya memang ini semuanya English. Ada English for Public Information, ada English for Personal Communication ya. Semuanya bidang studi. Ini bedanya dengan PPG sebelumnya. Kalau sebelumnya ada materi ini di dalam ini tatap maya ini ada materi itu. Tapi yang sekarang ini diberikan sebagai bahan belajar independen ya, yang dikerjakan masing-masing mahasiswa di rumah masing-masing, hanya tagihannya saja yang dikumpulkan. Cuma ada tadi yang ngumpulnya baru 1 ya.
Coba saya cek ya. Nah, ini ada yang satu, apa ini dijadikan satu atau Kalau saya 6 modul bintang 1 file Pak, kemarin waktu orientasi katanya di satu modul kan, di Iya satu Pak, file kan. sama saya juga. begitu? Saya kira, maksudnya saya mendengar juga di satu file kan, jadi saya satu file juga. Oke. Ya, ya ini semuanya sudah ada. Cuma jadi satu file ya. Oke, nggak apa-apa. Cuma kalau kita menilai biasanya lebih cepat satu file, satu modul itu mempercepat. Nah, misalnya kita menilai yang modul 1 ya, satu semua, jadi 1 lalu 2, 3, 4. Tapi nggak masalah. Jadi karena waktu orientasi mestinya sudah disampaikan ya, bagaimana cara mengerjakan dan bagaimana submisinya. Oke, begitu untuk LK ya, LK dan juga ininya, apa-apa yang harus diidentifikasi. Nah, sekarang saya ingin mencoba menunjukkan diskusi yang tadi ya. Diskusi yang tadi sudah Oke, kita lihat misalnya ini ya. Ini sangat umum ya untuk membuat kalimat sederhana dalam sebuah present tense. Sesuatu masih bingung, bedakan apa kata benar apa terang. Ini termasuk kesulitan belajar, cuma ya saya belum memalas. Ini belum ada yang memalas ya, ada yang membahas. Cuma ini terlalu umum gitu ya, terlalu umum. Jadi karena kalau seperti ini ya semuanya pasti bingung siswa itu. Nah, bisa saja nanti ini larinya ke metode ya, ke metode pengajarannya. Kalau guru masih menggunakan metode GTM, Grammar Translation Method, dan itu masih ada ya, guru-guru yang menggunakan metode itu. Dia ngajar bahasa Inggris tidak sesuai dengan kurikulum, tetapi RPP-nya sesuai kurikulum. Ya. Tetapi ketika dia mengajar, dia mengajarkan grammar. Ya. Itu saya pernah saya temukan itu, dan guru ini tidak menyadari bahwa dia sedang melakukan kesalahan gitu. Jadi mengajarkan grammar dan vocab itu, language focus itu memang diajarkan tetapi secara tidak langsung. Ya, secara tidak langsung. Jadi tidak kayak kuliah gitu, kuliah grammar atau kuliah vocab itu enggak. Kenapa? Karena nanti bergeser ya. Fokus perhatian siswa bergeser dari language use ya. Communicative approach itu kan penggunaan bahasa ya dalam komunikasi. Ke language competence, ke linguistic competence ya. Jadi mestinya mereka ini belajar bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Itu kurikulum 2013 begitu. Bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Bukan mengajarkan bahasanya sendiri ya, linguistic competence ini bukan. Tapi masih ada guru yang seperti itu. Ya. Kalau saya berikan satu catatan lalu guru ini membela dirinya, tapi kalau nggak diajarkan mereka nggak ngerti. Apa harus dengan cara seperti itu? Apa harus dengan ceramah? Apa harus seperti dosen? Mereka ini belum saatnya diberi teori-teori sementara. Ya, sementara itu guru ini tidak mempunyai referensi buku grammar yang bagus gitu. Ya. Jadi dia masih menggunakan tadi mazhab Meruya itu menurut saya. Ya. Jadi contoh tadi ada yang menyampaikan soal bagaimana mengajar kalimat pasif itu ya. Kalau dibaca ya kalimat pasif, kalau guru itu punya referensi yang bagus, sekarang saya bukakan ya buku grammar ya. Saya bukakan buku grammar biar
menjadi gambaran gitu. Kalau mau ngajar itu sebaiknya bagaimana. Saya menggunakan buku yang lama ini ya, buku lama. Judulnya Practical English Grammar. Itu yang dulu dipakai oleh dosen saya untuk ngajar traditional grammar ya. Practical English Grammar. Penulisnya Thompson and Martini. Ya waktu itu edisinya masih di berapa ya, saya lupa itu. Sekarang saya punya yang edisi ke berapa nih? Edisi keempat ya, edisi keempat. Pasif ya, pasif itu di mana? Saya lupa nih. Kalimat pasif. Nah, pertanyaan saya apakah guru ini memiliki buku ini atau tidak? Karena kalau enggak, saya buat apapun dengan cara apapun dia ngajar grammar, maka kembali lagi grammar itu menurut saya, bukan menurut buku-buku grammar gitu. Nih, ini contohnya ya. Ini buku yang sangat praktis, yang sangat mudah difahami oleh semua orang ya, yang pernah kuliah di bahasa Inggris. Practical English Grammar ya. Thompson dan Martini. Saya ingat ini dulu dipakai untuk mata kuliah traditional grammar. Ya. Ini terbit tahun 60 yang pertama ya, 69, kemudian yang terakhir 86. Nah, ini daftar isinya ya. Dibahas mulai dari artikel, nouns, kemudian ada adjectives, ada adverbs, ya. Semuanya dibahas. Jadi kalau mau ngajar grammar, ya, sebagai language fokus, ya pakailah referensi. Jangan menggunakan referensi yang secondary gitu ya, secondary referensi sekunder, misalnya ditulis dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Ini pakailah buku-buku yang standar gitu ya, bisa mencari kalimat pasif di mana ya, indirect speech, conjunction. Jadi kalau terjadi seperti ini, itu yang menjadi sumber misconception. Jadi guru mengajar grammar yang semestinya tidak usah diajarkan sebagai suatu kuliah gitu, tapi dia paksakan juga, tetapi guru tidak menggunakan referensi yang standar ya. Tidak menggunakan referensi yang standar. Interrogative, passive voice di mana ya? Word, purpose, nouns, indirect. Nomor 30, Pak. Ya, 30 ini, Pak. oh ya, 30 halaman 263 ya. Oke, thank you. Halaman 263. Ada yang punya buku ini? Halo? Saya punya. Oke, bagus. Ada, Pak. Ada ya. Bukunya ada, Pak. Jadi dipakailah, jangan nggak dipakai. Oke, jadi supaya nanti ketika ngajar ini atau diskusi dengan teman-teman guru tidak menurut saya tapi menurut Thompson dan Martini begini-begini. Kok di sini adjektifnya? 30 halaman.
263 ya. Font 362. Nah nih, jadi beda ya, sangat beda. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sangat beda. Tidak sekadar mengubah-ubah posisi gitu ya, enggak. Dalam bahasa Inggris kalimat pasif itu ya memang pasif, bukan aktif diubah pasif, pasif itu cara-cara pengajaran yang tadi menyebabkan terjadinya misconception. Ya, meskipun contohnya bisa juga kan aktif pasif begitu. Tapi kalau kita baca penjelasannya di sini ya, the passive and active tense is formed by putting the verb to be into the same tense as the active verb and adding the past participle of the active verb. The subject of the active verb becomes the agent of the passive verb. The agent is very often not mentioned. When it is mentioned, it is preceded by and placed at the end of the. Ini cara pembentukannya ya. Nah, sekarang penggunaannya. Contohnya, kemudian penggunaannya. Oh, ini pembentukannya semua ya. Chain combination. Oke, terus pindah ke aktif. Jadi ini dipelajari dulu baru mengajar gitu. Ya. Baru mengajarkan tentang kalimat pasif. Kalau di sini belum lengkap, cari buku yang lain ya. Cari buku yang lain yang lebih lengkap. Misalnya ada Murphy ya. Murphy itu ada yang lebih baru. Kalau aslinya kan Murphy itu sama ya, tahun 89. Tapi saya menemukan ada buku Murphy tahun ini populer nih di perguruan tinggi, di English Department. Tahun 2019 ya. Ada buku Murphy tahun 2019. Halaman nomor 42. Ya, jadi ini pasif ya. Ini di bukunya Murphy, ini yang lebih baru bukunya. Jadi yang tadi buku lama, mungkin kebanyakan mahasiswa ini belum lahir ya. Kalau ini buku lumayan baru, ini 2019, pasif ya. Is done, was done. Kemudian ada penjelasan. Jadi bedanya dengan yang tadi, yang di Martini Thompson, ini tidak dimulai dengan perbandingan ya. Ini dibentuk dari aktif jadi pasif itu enggak. Tapi langsung kalimatnya pasif ya. This house was built in 1981. Ya. Jadi miskonsepsi itu bisa terjadi. Ini saya beri contoh miskonsepsi tentang passive voice ya. Yang pertama, kalau anak diajar dengan menggunakan metode drill ya, drill. Dulu ada metode namanya drill. Drill itu ada bukunya Standard Whelan itu, structure ya. Itu dulu populer juga. Jadi anak dilatih untuk mengerjakan kalimat berulang-ulang gitu. Ya. Nah, tadi yang di bukunya Martini Thompson kan aktif diubah pasif gitu ya. Tapi di buku Murphy enggak, ya langsung semuanya pasif.
The house was built in 1981. The house was built is passive. Ya. Lalu compare active and passive. Ini untuk membandingkan perbedaan posisi. Kemudian perbandingan secara makna ya. When we use active verb, we say what the subject does. Jadi bedanya dalam kalimat aktif itu fokus itu pada apa yang dikerjakan oleh subjek. When we use passive verb, we say what happens to the subject. Jadi peristiwanya. Ini perbedaan fokus dalam kedua kalimat ini. Kalimat aktif itu fokus kepada subjeknya, apa yang dikerjakan oleh subjek itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh subjek, sementara di kalimat pasif kita fokus kepada peristiwanya. It was built in 1981. Bahkan kita tidak tahu siapa yang membangun itu. Jadi ada peristiwa tahun 81, rumah itu dibangun. Ya. Tapi ada juga yang kemudian diberi keterangan, ini namanya agent by the company, lalu itu menjadi pelaku. Ada peristiwa, 200 orang dipekerjakan. Katakanlah titik di sini ini sudah betul sebagai kalimat pasif. Nah itu tuh yang membedakan kalimat pasif dalam bahasa Inggris dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Dan karena kita ini guru bahasa Inggris, tidak perlulah kita intervensi ke rumah tetangga ya. Biar aja yang ngajar bahasa Indonesia, kita ngajar bahasa Inggris ya. Kita tekuni aja ini buku-buku seperti ini, kita dalami sebelum kita ajarkan kepada anak-anak. Ya. Ini tadi ada pertanyaan, saya ngajar kalimat pasif bagaimana? Itu akan mengarah ke misconception. Ya. Nah, nanti anak memahaminya itu menjadi salah. Ya. Kemudian yang kedua nih, when we use the passive, who or what causes the action is often unknown or unimportant. Ini penting nih, unknown or unimportant. Jadi pelaku itu tidak diketahui atau tidak penting, dianggap tidak penting. Ya. Pelaku dari suatu peristiwa itu dianggap tidak penting atau tidak diketahui. A lot of money was stolen in the robbery. Ya. Siapa yang melakukan itu? Nggak tahu. Ya. Karena kalimat ini hanya ingin mengatakan bahwa ada uang yang banyak, uangnya banyak banget yang dirampok. Nah, kita nggak tahu siapa yang, kalau kita tahu yang merampok siapa ya, kalimatnya tidak pasif gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua nih, is this room cleaned every day? Ya, is this room cleaned every day? Jadi saya tidak menanyakan siapa, tapi saya menanyakan ini ruangan ini dibersihkan nggak? Yang bersihkan cepat tidak penting. It is not important too. Jadi nggak penting, kata yang saya lihat ini ruangan kotor banget. Jadi siapapun yang membersihkan nggak masalah. Ya. Nah, apabila penyebabnya itu mau dimunculkan, maka kita menggunakan by. Ya. Atau pelakunya atau penyebabnya itu ingin ditunjukkan, kita pakai kata by agent. Ya. This house was built by my grandfather. 200 people are employed by the company. Oke, ini contoh saja ya, dan seterusnya dipelajari, dibaca, dikaji. Ya. Baru kalau kita udah benar-benar memahami dengan menggunakan beberapa referensi ya, lalu kita sampaikan ke anak-anak kalau memang itu diperlukan, sangat diperlukan. Tapi jangan langsung masuk kelas, langsung anak-anak hari ini kita akan belajar passive voice. Nah, konteksnya apa? Ya. Kenapa konteks? Dalam komunikasi, kalimat itu hanya bermakna dalam konteks. Ya, ini teori komunikasi. Di struktur kalimat itu hanya bermakna dalam konteks. Kenapa orang pakai kalimat pasif? Kenapa pakai aktif? Itu mesti muncul dalam konteks, misalnya dalam bentuk dialog. Ya. Dalam bentuk dialog. Muncul ada kalimat pasif. Kemudian anak-anak bingung. Ini kalimatnya begini, nah, baru dijelaskan. Tapi kalau mereka
sudah ngerti ya sudah, nggak usah dijelaskan. Nah, saya ingin menyampaikan satu fakta ya, fakta dalam pembelajaran bahasa itu yang disebut dengan linguistic device ya. Jadi ada sesuatu di dalam otak kita itu yang disebut dengan perangkat bahasa yang memang tertanam dalam otak kita itu akan membuat semua orang mampu belajar bahasa. Jadi ya bayangkan saja lah, ini harus dipahami ya. Jadi jangan menganggap kalau nggak diajarin nggak ngerti. Enggak lah. Karena setiap orang memiliki itu, memiliki yang disebut dengan linguistic device itu. Jadi bayi itu kalau kita pikir-pikir, dia ini nggak ngerti apa-apa, ngomong aja enggak, ya, belajar A, I, U, tapi lama-lama kok bisa ngomong, bisa lebih cerewet dari ibunya gitu. Gimana tuh coba? Itu karena Tuhan memberi kita. Ini yang ngomong bukan saya, ini saya hanya menyampaikan aja. Ini yang ngomong Chomsky. Itu ya. ALD namanya, Acquisition Language Device. Jadi kita memiliki perangkat untuk menguasai bahasa. Ada di dalam otak semua orang. Ya. Dan itu nggak bisa dijelaskan secara fisik gitu. Karena itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Jadi guru nggak usah khawatir ya, jangan terlalu berlebihan. Khawatir terus menjelaskan grammar panjang lebar, sementara dia menjelaskannya juga tidak pakai referensi, wah itu jadi miskonsepsi. Ya. Jadi pesan saya, oke, silakan kalau mau menjelaskan, tapi baca dulu referensinya secara lengkap. Kalau perlu 2, 3, 4 referensi, difahami betul, baru sampaikan ke anak. Ya. Jangan pakai model meruya ya, menurut saya. Nanti ini kalau PPL kelihatan itu, yang meruya itu kelihatan nanti. Jadi kalau ya itu karena sudah terbiasa begitu, ya nanti akan kembali lagi ke situ. Ya, begitu masuk kelas, yang dijelaskan grammar. Kalau ditanya ini pakai referensi buku apa, bingung gitu ya. Jadi wajib hukumnya ketika kita menjelaskan grammar itu pakai referensi. Banyak buku-buku grammar yang bisa dicari di internet ya. Jadi semua referensi yang saya tunjukkan ini semuanya ada di internet, tinggal dicari aja. Ya. Itu miskonsepsi ya. Jadi kalau bicara misconception itu nggak bisa masalah ini diidentifikasi sepenuhnya permasalahan di murid, enggak. Ini bisa juga permasalahan di guru. Ya. Jadi di awal saya katakan problem itu apa? Problem itu tidak nyambungnya antara keinginan dan kenyataan. Guru inginnya menjelaskan grammar, seperti dia seorang grammarian, ahli grammar. Ya. Padahal kenyataannya apa? Mungkin anak tidak membutuhkan itu, dan mungkin dia menjelaskannya tidak menggunakan referensi. Nah, akibatnya apa terjadi? Miskonsepsi. Ini analisis suatu permasalahan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menemukan miskonsepsi, tolong dianalisis itu. Dari mana, kenapa, lalu itu kok muncul gitu. Jadi jangan, karena kalau nggak dianalisis, nanti yang kasihan siswa itu ya, siswa yang kasihan. Mereka ini tidak tahu menahu, atau dikasih jadikan kambing hitam gitu ya. Wah, ini anak-anak miskonsepsi nih, memahami kalimat pasif aja nggak bisa. Sementara gurunya menjelaskannya juga salah. Ya, jadi kalau guru ini pendapat para pendukung communicative approach-nya. Jadi ada itu begini, jangan memberi beban psikologis yang berlebihan pada anak peserta didik. Contohnya apa? Contohnya dengan
tadi dua bahasa itu. Kenapa? Karena mereka ini kan kita ajar supaya bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Ya. Makanya itu disebut communicative approach. Ya. Lalu kompetensinya disebut communicative competence. Ya. Communicative competence. Bentar ya, saya tunjukin. Communicative competence itu ada 6 ya, unsurnya ada 6. Yang pertama pastilah linguistic competence ya, karena memang komunikasi ya pakai bahasa. Artinya kalau orang tidak menguasai bahasa, tidak menguasai tata bahasa, ya komunikasi membingungkan nanti. Kalau tata bahasanya ngaco, tata bahasanya salah, ya pasti orang akan bingung, lawan bicaranya akan bingung. Jadi memang menjadi syarat. Tapi tidak harus untuk menguasai tata bahasa itu orang diajar grammar, enggak harus. Dengan membaca, dengan listening itu orang bisa belajar grammar juga. Itu pendapatnya apa? Chomsky tadi ya, ELD itu. Ya. Acquisition language device, communicative competence. Ya. Jadi memang teori itu berkembang ya, berkembang. Communicative competence itu juga berkembang. Jadi aslinya 4, kemudian berkembang. Aslinya 3 ya. Daniel dan Swain, kemudian berkembang jadi 4 orang yang sama, kemudian berkembang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dan yang terakhir menjadi 6. Di intinya communicative competence itu ada di sini nih, segitiga itu. The grammatical competence, ya. Dan kemudian dinamai linguistic competence, karena bukan hanya grammar saja. Di situ ada grammar, ada pronunciation, ada apa, spelling, ada punctuation marks. Ya. Kemudian yang kedua strategic competence, sama ya. Dari ketiga versi teori ini sama. Strategic competence. Strategic competence ini kompetensi kemampuan siswa dalam mengatur strategi dalam berkomunikasi, ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh misalnya budaya. Ya. Anda yang merasa bersalah, kemudian dia ingin minta maaf, tentu suaranya akan dipelankan. I'm sorry, tidak begitu. Tapi Anda yang marah, meskipun dia ngomong maaf, dia akan keras. Itu termasuk dalam strategi kompetensi untuk mencapai tujuan komunikasinya nyampe gitu ya, lawan bicara. Kemudian social cultural competence ini sangat terkait dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya soal body language, ya. Body language. Saya pernah suatu saat di bandara ya, di luar negeri itu ditanya, kemudian saya diperiksa karena dicurigai membawa sesuatu yang berbahaya begitu. Dan selesai, saya tanya, ini sudah selesai. Saya finished, dan dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya duduk lagi karena menurut saya geleng kepala itu belum. Tapi ternyata geleng kepala itu artinya ya sudah. Itu namanya social cultural competence. Kita harus memahami itu. Kemudian actional competence dibedakan antara yang semula jadi satu, ini lalu ada body language sendiri, nilai-nilai dalam budaya sendiri. Kemudian yang terakhir discourse competence. Ini lebih dari teks, tapi sudah discourse, bisa berupa dialog, bisa berupa. Nah ini nanti maksudnya ke literasi, discourse competence, maksudnya ke literasi. Ini teori communicative competence yang itu menjadi bagian dari communicative approach. Ya.
Oke. Ya. Nah, dalam komunikasi itu ada rumus ya. Clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, dan purpose. Ya. Ada rumusnya. Dan ini semuanya menjadi tugas kita semua ya, guru bahasa Inggris, untuk anak-anaknya bisa berkomunikasi dengan rumus ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 7C ini. Oke. Jadi begitu gambarannya ya. Saya tidak mengatakan dilarang mengajar grammar, enggak, boleh, silakan, karena itu bagian dari linguistic competence, silakan. Tetapi jangan 40 menit dihabiskan untuk grammar. Karena kalau itu dihabiskan untuk grammar, kapan ngajar komunikasinya? Gitu ya. Jadi kurikulum 2013 itu communicative approach. Artinya anak dididik untuk bisa berkomunikasi. Apapun komunikasinya, bisa tulis, bisa lisan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada, jadi kalau semula kan kita mengenal 4 ya, 4 keterampilan berbahasa kan, listening, speaking, reading, dan writing. Sekarang ada satu lagi kompetensi, apa itu, skill-nya ya. Ada yang pernah membaca? Memirsa dan mempresentasikan ya Pak. Ya, memirsa dan mempresentasikan. Itu tuntutan juga, tuntutan dari kehidupan modern. Jadi tidak cukup komunikasi dalam bentuk dialog atau monolog, tapi juga dalam bentuk yang lebih formal lagi seperti mempresentasikan. Ini tugas guru nanti lebih berat, bagaimana mendorong anak-anak ini bisa mempresentasikan sesuatu ya, dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi dengan K13 saja masih seperti itu, apalagi nanti ditambah dengan 2 keterampilan itu. Memirsa, ini terkait dengan semakin banyaknya penelitian tentang film. Film sebagai, kalau dalam linguistik, sebenarnya film itu menjadi menjadi korpus, ya. Jadi korpus atau korpora yang kemudian secara kebahasaan diteliti. Apakah unsur-unsur kebahasaan yang muncul di dalam film itu. Nah, tapi kemudian munculnya di keterampilan memirsa. Ya. Memirsa itu yang melihat sambil mendengarkan. Apakah itu TV, kemudian YouTube, kemudian film. Jadi yang sifatnya sudah multimedia. Baik, jadi saya tidak bisa membahas semuanya ya untuk konfirmasi dan diskusi tadi, klarifikasi. Atau mungkin ada yang mau mengklarifikasi, silakan. Kayaknya pada bingung-bingung atau ngantuk nih? Indri, ngantuk apa bingung tuh? Indri Setia Lestari. Ini Pak, boleh nggak yang tadi Bapak sajikan di-share ke kami itu yang bentuk PDF yang untuk mengajarkan grammar tadi Pak? Buku tadi? Iya. Boleh, nanti saya bagi di grup ya. Sebenarnya kalau ada grup khusus mahasiswa gitu, lebih baik ya Pak. Ada nggak grup khusus mahasiswa? Ada Pak. Ada ya, grup khusus mahasiswa, nanti saya bagi di situ aja. Oke? Iman, mau ngomong apa nih Iman? Kayaknya ngantuk nih. Iman Nurrahman. Kalau pengalaman saya Pak Eko, kadang itu tiba-tiba terus. Tidak dulu Pak. Oke. Silakan bulan. Kalau kadang-kadang kalau pas ngajar itu terus spontan auto translate kayak gitu Pak. Untuk pas mengajar pas itu kan apa ya, mulutnya itu otomatis gitu terus itu loh gini kalau kita nanti kayak gitu tuh, itu bagaimana Pak? Mungkin barangkali teman-teman juga sama sudah nahan nih, tapi prakteknya itu terus kok ada nggak paham sih, nggak mudah-mudah auto translate gurunya itu gimana itu Pak? Ya memang butuh kesabaran Bu ya, butuh kesabaran karena
ya mereka sudah dibiasakan begitu sejak dari SMP. Kebetulan kan di SMK ya. Jangankan mahasiswa juga begitu. Mahasiswa juga itu. Cuma kita harus kalau di mahasiswa kan saya bisa kenceng gitu ya. Intinya saya tidak akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Ya mereka terpaksanya harus fokus gitu. Nah, saya kira gini, kuncinya coba mengurangi teacher talk time, mengurangi itu teacher talk time. Jadi give them opportunity to understand by themselves. Jadi coba beri mereka kesempatan untuk memahami. Coba bacalah bukunya itu tadi ya, Chomsky atau Lado ya, yang membahas soal ELD itu, Precision Language Device. Itu menarik buku itu. Jadi guru nggak usah terlalu cemas kalau tidak menjelaskan sampai ke detail-detailannya nggak ngerti. Mereka ngerti. Ya. Cuma kalau seketika itu ditanya, mungkin mereka bingung juga. Tapi lain kali mereka akan ngerti. Ya. Saya pernah ngajar juga di SMP, pernah ngajar di SMA juga. Ya. Ada pengalaman. Saya menahan diri untuk tidak terlalu banyak menjelaskan. Jadi saya dorong mereka untuk membaca, dan saya bawa rekaman, saya putar mereka mendengarkan. Seperti itu. Nah kalau sekarang misalnya untuk tingkat SMA, SMK sudah boleh bawa handphone ke kelas, kemudian bisa akses link tertentu yang direkomendasikan guru untuk misalnya listening atau tadi viewing gitu, itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Nah, mereka akan aktif dan mereka mengerti gitu. Jadi don't worry too much about the students. They, like us, have what is called ALD, Acquisition Language Device. I'm sorry, LAD, terbalik ya, Language Acquisition Device, itu Linguistic Acquisition Device. Jadi di dalam otak ini ada ELD, ada Allah itu menanamkan di otak kita itu perangkat yang untuk berkomunikasi, memahami bahasa. Coba perhatikan yang sudah punya anak kecil itu mungkin kayak ajaib gitu. Tiba-tiba dia bisa ngomong pa, mbah, bi, dan sebagainya. Dan itu meaningful, ya, tidak celotehan mana enggak. Itu ada mananya, dia bisa menunjukkan referensi yang dituju itu apa. Misalnya apa itu apa, lemah itu apa, dia bisa menunjukkan benarnya. Ya. Itu adalah pekerjaannya LAD, Language Acquisition Device. Nah mungkin nanti bisa di search di internetnya LAD itu kayak apa. Oke, Andri silakan. Ya Pak, terima kasih waktunya. Ini tadi Bapak ada ini berhubungan dengan siswa membawa handphone ke sekolah ya Pak ya? Ya. Di satu sisi mungkin untuk adaptasi teknologi zaman sekarang itu bisa lebih memudahkan siswa untuk belajar lebih apa ya? Lebih dari berbagai media sumber belajarnya, mungkinnya dari internet atau dan lain-lain. Tapi di satu pihak itu biasanya siswa kebanyakan suka dipakai untuk hal-hal yang ya nggak ada hubungannya dengan proses pembelajaran misalnya. Gitu ya. Ya misalnya dipakai main-main atau pakai main game, lebih parah lagi. Nah seperti itu Pak, itu cara menyikapinya seperti apa? Terima kasih Pak. Saya pernah menulis sebuah artikel ya, itu tahun berapa saya lupa, 2012, tentang, saya waktu itu menulis tentang kemungkinan ya Indonesian Paperless Education System, sistem pendidikan Indonesia tanpa kertas. Inspirasinya dari Korea. Jadi Korea itu sudah menerapkan pendidikan tanpa kertas, lalu gantinya pakai gadget. Nah cuma bedanya di Korea itu, Korea Selatan ya,
itu gadgetnya disediakan oleh pemerintah. Jadi yang bangsa-bangsa yang nggak penting nggak ada. Ya. Kemudian Kominfo-nya di sana bekerja. Ya. Jadi situs-situs yang memang berbahaya untuk anak-anak itu udah diblok. Gitu. Diblok. Jadi anak tidak bisa mengakses dengan leluasa dengan gadget yang disediakan oleh sekolah itu hal-hal yang nggak perlu. Jadi yang muncul di gadget itu hanya hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Itu tantangan. Waktu itu saya sampaikan di seminar sebenarnya di Bali ya waktu itu. Itu benar-benar menarik perhatian semua orang. Karena belum pernah dibicarakan. Dan itu jauh sebelum kita menggunakan gadget secara masif ya. Saya sudah menyampaikan itu. Nah, artinya apa begini? Inspirasinya apa? Inspirasinya adalah ketika sekolah membolehkan gadget untuk pembelajaran, ya dibuat aturan mainnya. Dibuat aturan mainnya. Kalau perlu wifi-nya dikunci dari hal-hal yang tidak berguna itu. Bisa itu dengan aplikasi tertentu, wifi itu hanya bisa misalnya mengakses situs-situs tertentu yang memang direkomendasikan oleh sekolah. Nah itu perlu penanganan yang sangat serius gitu. Ya kalau main los-losan ya memang seperti itu, terlalu banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi harus ada pengaturan lah, ada setting up gitu di awal sebelum memutuskan oke, sekarang kalian boleh pakai gadget. Ya. Banyak pilihan sebenarnya untuk model-model pembelajaran dengan gadget teknologi informasi dan komunikasi ini. Banyak pilihan. Ya. Jadi saya pernah membaca sebuah penelitian di Afrika sana, Afrika Selatan itu juga seperti itu kasusnya, menggunakan gadget dan intervensi pemerintah itu sangat positif. Ya. Kan banyak nih kita membaca di media sosial tentang keluhan kenapa Kominfo tidak memblokir aja misalnya itu link atau situs-situs yang tidak berguna untuk anak-anak. Kenapa nggak diblokir itu? Ya, itu pertanyaan besar itu. Artinya kalau kita ingin mengatakan bahwa internet for learning itu ya komitmen semua orang, termasuk pemegang kebijakan. Ya. Nah kalau sekolah misalnya secara lokal memperlakukan itu, ya buat aturan mainnya, Oke, gitu ya, Menteri ya. Tapi kalau misalnya nggak kuat ya jangan. Jadi dalam bahasa Jawa itu jangan, kalau memang takut ya jangan nyoba-nyoba gitu. Kalau nggak berani ya jangan bergaya gitu. Jadi kalau nggak siap ya jangan. Itu persiapannya harus total ya. Total. Kalau memang mau kalian boleh menggunakan gadget. Artinya keamanan nomor satu. Keamanan secara psikologis, keamanan secara moral. Gitu ya. Saya yang namanya mendidik ini tetap, kan tadi udah saya sampaikan. Guru itu tugas utamanya mendidik. Baik, Indri Setia Lestari, silakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi untuk mengajarkan bahasa Inggris itu kan lebih ke komunikatif kompetensinya. Nah, tadi Bapak bilang jangan cemas. Nah, itu yang saya rasakan Pak ketika kebetulan tahun kemarin saya ngejar kelas 7. Terus mereka presentasi. Sebenarnya mereka bisa mempresentasikan dengan baik gitu Pak. Karena ketika ditanya misal things around us, kayak misalkan things in my bag, things at school itu apa aja, mereka tuh bisa kayak misalkan kursi apa bahasa Inggrisnya, meja apa bahasa Inggrisnya. Terus ketika mereka presentasi juga mereka nyari dari internet terus ngomong, tapi Pak, ada kecepatan kayak gini, ini saya kerja nggak sih? Terus kayak misalkan, aduh ini belum diterangin loh untuk mereka kan nyari dari internet ya Pak ya. Terus mereka mengatakan apa yang mereka dapat gitu. Jadi mereka juga kayak menghafal gitu kan ya Pak ya. Tapi ada
aduh ini belum diterangin ini yang grammarnya, terus masih ada salah misalkan kayak there is there are penggunaannya, ini perlu diulang lagi nggak ya gitu. Ada kecemasan kayak gitu juga gitu. Itu seperti apa Pak? Terima kasih. Mungkin perlu baca definisi learning yang terbaru ya. Jadi ini yang disebut dengan pembelajaran, sumber belajar tidak sepenuhnya guru. Itu definisi yang terbaru ya. Jadi learning itu, sumber belajar itu bisa guru, salah satunya guru. Lalu informasi itu sumber belajar. Kemudian lingkungan itu sumber belajar. Teknologi itu sumber belajar. Jadi guru jangan merasa, oh saya nggak ini ya, belum ngajarin kalau anak udah pintar. Nah, bagus ya. Kalau belum diajarin anak udah pintar itu bagus. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, apa yang dilakukan guru? Ya guru harus lebih belajar, gitu ya. Harus lebih pintar dan muridnya. Ya. Jadi jangan sampai muridnya udah ngerti, gurunya nggak ngerti. Nah, yang paling penting lagi, jangan pernah bilang tidak. Anak-anak nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal itu bagus. Ya, itu bagus. Misalnya mereka belajar dari YouTube, belajar dari mana-mana gitu ya. Dan hasilnya bagus. Ya, biarkan aja. Biarkan aja. Justru itu membantu tugas guru. Nah, tugas guru itu kalau ada situasi seperti itu, anak-anak sudah aktif, itu menjadi facilitator. Ya. Artinya memang harus siap betul untuk misalnya anak-anak curhat, anak-anak apa istilahnya minta pendapat dan sebagainya. Jangan sampai nanti, lo kan ibu nggak ngajarin kok kamu nanya, nggak boleh. Ya. Don't say no to them. Ya. Karena justru seperti itu yang diharapkan dalam pendidikan era abad 21 itu. Nah, belum lagi kalau misalnya critical thinking-nya jalan, waduh, nanti gurunya bisa repotin. Jadi anak ini menjadi sangat kritis, apa-apa ditanyain, padahal gurunya nggak siap gimana gitu. Jadi mereka kritis karena mereka belajar dari sumber-sumber yang lain, bukan dari guru aja. Iya Pak. Ketika mengajarkan greeting card juga Pak untuk di kelas 8, saya tuh hanya ngasih arahan, silahkan buat greeting card, temanya mau apa, ucapannya mau apa, mau pakai fisiknya itu boleh, mau pakai diedit pakai Canva atau yang seperti itu gitu ya Pak. Ternyata memang mereka itu beyond my expectation gitu Pak. Saya nggak nyangka, oh ternyata mereka seperti ini, bahkan editingnya pun, karena kan mereka melakukannya di kelas gitu ya Pak, editingnya itu ternyata memang lebih dari saya sebagai gurunya gitu dalam hal mengedit gitu Pak. Ya, kalau saya tuh bagus itu. Mereka udah siap untuk literasi yang numerasi. Udah siap untuk literasi yang numerasi. Yang tadi sudah saya tampilkan ya, literasi yang numerasi. Literasi itu basisnya teks ya, teks. Cuma tantangannya nanti ada gradation-nya ya, ada penjenjangannya gitu. Oke, dan ini jarang guru bicara soal ini. Jadi guru harus mulai menentukan vocabulary grade, jadi level penguasaan vocabnya. Jadi misalnya semester 1 tuh katakanlah dibikin 500. Itu banyak. Apa kalau mau cari di internet bisa pakai Cambridge, bisa pakai Longman, bisa pakai Oxford. Hanya beda-beda dikit lah. 500 kata pertama yang dikuasai mereka apa? Nanti meningkat ke 1000, meningkat ke 1500, meningkat ke 2000. Ini jarang dibicarakan ya dalam pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, tapi di Inggrisnya sana orang masih menggunakan itu. Jadi untuk menilai anak ini sudah menguasai levelnya atau belum, ukurannya vocabulary mastery. Dari yang paling sering dipakai ke yang paling jarang dipakai. Yang paling sering dipakai 500 kata pertama apa aja gitu. Kalau mereka udah oke 500 bisa pakai, saya tidak bilang hafal ya, mereka pakai dalam komunikasi, maka tingkatkan ke 1000. Jadi differentiated learn instruction-nya jalan ya. Jadi nanti guru ya, kalau seperti ini harus betul-betul fokus memperhatikan mereka. Oh si ini sudah begini, kasih tantangan.
coba ini ada bacaan, ibu punya bacaan, kasih yang 1000 misalnya. Kalau 500 udah lancar, kasih 1000. Sementara yang lain masih 500, nggak masalah. Itu ya, Andri ya. Jadi tantangannya memang kalau menghadapi murid yang bagus seperti itu, yang aktif, gurunya harus lebih aktif. Ya. Ya, Pak. Active learning, more active teachers. Jangan sampai guru mengecewakan murid. Karena kalau muridnya kecewa, ya nanti dia malah menjadi apa ya, istilahnya menjadi apa ya, frustrasi gitu. Jadi mungkin waktu saya dulu juga gitu, waktu sekolah SMA itu bapak selalu memberikan buku-buku. Jadi beliau datang ke kepala sekolah menanyakan buku-buku yang dipakai oleh guru-guru di situ, kemudian bapak saya cari buku itu, kasih ke saya, ini buku-bukunya. Teman-teman saya nggak punya. Saya baca buku-buku itu, sehingga ketika guru ngajar, saya udah ngerti. Dan saya selalu bertanya, karena saya udah baca kan, sebelum guru mengajarkan saya udah baca. Begitu guru menyampaikan di kelas, saya tanya. Nah, ketika ada guru yang meninggalkan kelas, kemudian dia nyuruh murid menuliskan di papan tulis, saya protes ke kepala sekolah. Pak, masuk kita diajar seperti ini Pak saya udah punya bukunya, lalu saya suruh ngapain? Kepala sekolah bilang, oh iya, kamu udah punya bukunya? Oh, udah Pak. Itu teman-teman pada nyatet karena nggak punya buku. Kalau saya punya, terus saya suruh ngapain Pak? Bahasa protesnya begitu. Lalu akhirnya guru itu nggak pernah lagi meninggalkan kelas, ngasih tugas nulis di papan tulis, nggak pernah lagi. Oke, jadi ya mudah-mudahan kalian nggak punya siswa seperti itu. Ahead of your day, ya. Jadi mereka bisa ingat ini soal LED tadi ya. Saya pernah beberapa kali ke Pondok Gontor ya, Gontor yang di Ponorogo sana. Itu anak-anak ini nggak pernah diajarin grammar, bahkan yang ngajar itu grammarnya juga nggak bagus-bagus amat. Karena ketika ketemu dengan kami waktu itu, yang instrukturnya juga bilang, kita nggak pernah besokan grammar Pak. Jadi mereka udahlah ngomong, karena tugasnya tiap 2 menit sekali pidato berbahasa Inggris. Karena itu tugasnya, pidato berbahasa Inggris. Dan ketika waktu itu ada kelas yang sedang pidato itu, saya ikut nonton, ya, dan bagus, ya. Dan saya kan ke sana bawa mahasiswa, lalu setelah dari sana saya senang, coba tuh, malu nggak dengan anak-anak kontur yang kelas 3 SD aja udah berani pidato, kalian gimana nih? Ini mahasiswa bahasa Inggris, kamu saja kamu saku, itu gimana nih? Ya. Itu ya. Jadi, oke, silakan Meti Priyanti. Meti. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin. Saya mohon bantuan tipsnya Pak, atau Bapak bisa memberikan contoh, salah satu contoh model pembelajaran yang mungkin bisa kami terapkan ketika kami ingin memberikan pembelajaran seperti salah satunya tadi, contohnya passive voice gitu ya. Tetapi dari awalnya kita tanpa memberikan grammar terlebih dahulu begitu. Jadi apakah ada salah satu contoh modelnya, model pembelajarannya begitu Pak? Karena mungkin kalau kami biasanya memang seperti itu ya, terlalu fokus ke grammarnya gitu Pak. Apa ada Pak tips atau salah satu model pembelajarannya? Terima kasih Pak. Oke, yang barusan saya ceritakan tadi di Gontor ya, pernah ke Gontor belum? Di sana ya, rombongan nanti ini satu angkatan PPG ini pada ke Gontor, selesai ini kemudian bikin acara ke Gontor gitu. Itu bagus banget di sana. Jadi yang ngajar itu kelas 5. Kelas 5 itu udah boleh ngajar. Ya tentu dipilih ya, dipilih yang memang bagus bahasa Inggris. Karena di sana yang dipentingkan fluency. Jadi bahasa itu kalau dalam komunikasi kan ada dua ya, ada accuracy dan ada fluency. Grammar itu masuk ke accuracy. Nah, kalau dalam komunikasi, accuracy itu sebenarnya lebih ke writing, bukan ke speaking. Ya.
Kan komunikasi ada dua kan, ada spoken communication, ada written communication. Nah, kalau sekolah itu ingin dua-duanya baik, oke, silahkan ngajar grammar, tapi yang relevan aja, yang relevan. Yang memang masuk ke dalam ranah KD ya, KD yang ada di dalam kurikulum itu. Jangan yang di luar itu. Jadi, karena kalau ngajarnya sudah langsung grammar, nanti semua topik diajarkan, padahal di KD-nya nggak ada. Ya. Jadi, kalau guru ngikutin perintah kurikulum itu dengan baik, ya. Karena itu yang nyusun kan juga orang-orang pinter ya, pakar-pakar semua, ya ikuti aja gitu ya. Saya belum pernah menemukan di dalam kurikulum itu KD yang berbunyi begini, siswa memahami struktur bahasa Inggris, misalnya struktur kalimat simple present tense, nggak ada itu. Di K13 nggak ada, ya kan? Yang ada kan siswa menangkap nama, ya kan? Atau mengidentifikasi fungsi sosial, ya kan? Kemudian apalagi gitu ya. Itu. Jadi melalui itulah grammarnya masuk. Ya. Jadi tidak dijelaskan sebagai sebuah topik pembelajaran, bukan. Karena kalau begitu nanti guru ini sudah berubah jadi dosen grammar, gitu ya. Dosen grammar. Sementara saya misalnya ngejar sintaks ya, semester kemarin saya ngejar sintaks dan semantics. Itu pun tidak, saya jarang menjelaskan konsepnya gitu, enggak. Mereka paling saya minta baca nih bukunya halaman sekian, nanti kita diskusi. Udah gitu. Terus nanti analisis tridiagramnya kayak apa, kita diskusi. Jadi saya jarang berdiri di depan, meskipun sintaks itu kan grammar kan. Sintaks itu kan istilah lain dari grammar. Sementara semantics itu kan meaning. Jadi mata kuliah sintaks dan semantics itu kan bagaimana kita mengajarkan kalimat dalam konteks supaya bermakna gitu. Nah, kalau saya terlalu banyak menyampaikan teori atau konsep, saya khawatir mereka nanti nggak baca buku gitu. Sementara kalau saya menyampaikan konsep atau teori itu kan referensinya sangat terbatas, karena waktu terbatas. Sementara buku yang ada di luar sana itu, waduh, banyak banget. Banyak banget. Akhirnya saya beri kesempatan pada mereka untuk eksplorasi gitu ya di internet, cari buku-buku itu, dan apapun buku yang mereka temukan asal itu memang ditulis oleh penulis-penulis yang hebat, yang bereputasi, oke, bisa dipakai untuk bahan diskusi. Mungkin besok kita akan coba saya ingin menyampaikan bagaimana cara mencari ya sumber-sumber referensi di internet gitu ya. Jadi supaya tidak tersesat, karena sekarang ini banyak ya, saya banyak menemukan di mahasiswa bikin skripsi asal sudah internet kayaknya udah mantep gitu. Saya coba gitu, wah ini ternyata nggak bisa dibuka ya, solusi 2 minggu aja linknya udah mati. Nah kayak gitu kan jadi masalah. Jadi masalah nanti orang yang baca kalau mereka pengen memperdalam referensi itu linknya mati, kan bisa menganggap wah ini link yang dulu ini bohong gitu, berarti ini skripsinya bohong, ya kan repot ya, repot. Nah ada cara-cara yang bisa, insya Allah besok ya kalau saya lupa diingetin ya, bagaimana sih cara mencari informasi dari internet untuk pembelajaran ya, untuk mencari materi-materi pembelajaran supaya ya anak-anak belajar juga gitu ya, anak-anak belajar. Kalau mencari di internet itu, oh ternyata ada caranya, ya, tidak sembarangan. Termasuk ketika mencari buku-buku ya di referensi itu kalau kita nggak terbiasa nanti ketemunya ke yang berbayar gitu. Sementara banyak yang bisa diunduh dengan gratis, dan itu sudah dideklar sebagai donasi. Gitu. Bukan crack ya, bukan, tapi memang ada donasi, cuman kita belum ngerti aja tempatnya mungkin. Itu ya. Oke, jadi waktunya udah hampir jam 3 nih. Nanti jam 4 saya ada pertemuan juga lewat ini Google Meet. Nanti masih boleh dilanjutkan diskusi ya, silakan. Karena harus matang gitu ya. Masalah yang diidentifikasi hari ini harus matang,
dipikirkan lagi sampai benar-benar ini masalah gitu. Dan tadi clusteringnya udah jelas ya. Ini masuk ke cluster apa? Ini ke cluster anak berkebutuhan khusus, anak bermasalah atau apa gitu. Itu harus jelas. Nah, kejelasannya itu nanti bisa dilihat dari deskripsinya, dari analisisnya itu. Itu akan menunjukkan jelas apa enggak sih ini memahami ini masalah atau bukan. Ya. Jadi kembali ke akar pembicaraan kita. 3 hari ini kita memang benar-benar berlatih untuk menemukan masalah yang kita hadapi. Ya. Baik itu yang ada di murid, ataupun di guru, maupun yang ada di lingkungan pembelajaran, misalnya di kelas atau di sekolah. Ya. Tapi terutama memang di prosesnya harus, dan kita ingin nanti ada pembelajaran lebih jauh ke soal literasi dan numeracy ya. Mungkin besok saya akan sampaikan juga referensi bakunya literasi dan numeracy itu. Nah, yang namanya referensi kan ada referensi utama, ada referensi pendukung. Ada pendukung, ada yang utama. Oke, begitu ya. Jadi selamat melanjutkan diskusi. Nanti saya akan ikuti juga di forum-forum itu. Kalau ada yang perlu ditanggapi nanti saya tanggapi. Tapi secara umum kira-kira seperti itulah. Oke, thank you. See you. Terima kasih Bapak. Thank you so Thank you. much. See you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. See you, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. See you tomorrow. Terima kasih. Sore.